Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 727 apalagi yang bisa Anda lakukan, buat anak perbaikan. Jika Anda memiliki istri seperti ini, apa yang diinginkan suami Anda? Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata Jiang Yan, matanya tiba-tiba sangat lembut, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Jiang Yan, matanya menyapu alis indah Jiang Yan, dan berbisik, "Saudari Yan, aku memberitahumu aku berjanji, selama aku He Jiarong memiliki nafas, aku tidak akan pernah membiarkanmu disalahkan di masa depan." Jiang Yan tersenyum lembut dan berkata, "Ini adalah keberuntungan hidup saya untuk dapat menikah dengan Anda, jadi bagaimana saya bisa dianiaya? Saya hanya memiliki satu persyaratan dari Anda, yaitu, saya berharap Anda dapat melindungi diri Anda setiap saat. Saya harap Anda selalu ingat bahwa selalu ada seseorang yang menunggu Anda di rumah. Jangan khawatir, hidupku mengeras." Lin Yu tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menepuk dadanya, dan berkata dengan bangga, "Ini benar-benar bukan pukulan, dia sudah mati sekali, hidupnya memang cukup sulit. Mengingat adikku yang sangat penurut dan bijaksana, aku memutuskan untuk memberimu hadiah yang bagus malam ini." Lin Yu tersenyum dan berkata secara misterius, "Hadiahi aku." Jiang Yan tercengang sejenak. "Ya, dia pijatan tingkat lanjut, kamu pantas mendapatkannya." Seringai muncul dari sudut mulut Lin Yu, dia mendorong Jiang Yan ke tempat tidur, dan kemudian bergegas menuju Jiang Yan. "Ah, kamu cabul." Setelah Jiang Yan merasakan tangan tidak jujur Lin Yu, dia tiba-tiba tertawa dan mengutuk. Karena Lin Yu menyentuh tulang rusuk Jiang Yan, itu sangat gatal, jadi suara Jiang Yan sedikit keras, dan samar-samar terdengar oleh Yin Er dan Ye Qingmei di kamar sebelah. Alis Yin Er sedikit mengernyit, dan berkata dengan ragu, "Sister Qingmei, Sister Jiang Yan dan paman dia lakukan." Karena dia selalu terbiasa memanggil Lin Yu dan paman He, dan malu memanggil Jiang Yan dan Ye Qingmei sebagai bibi, senioritasnya berantakan. Ye Qingmei sedikit tersipu saat mendengar ini, dia tinggal bersama Jiang Yan dan Lin Yu begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti suara itu? Apalagi yang bisa dia lakukan, membuat anak. Tapi di depan Yiner, seorang anak yang umumnya tidak berpengalaman di dunia, dia tidak bisa mengatakan itu. Dia dengan santai berkata, "Main catur, Paman He dan Sister Jiang Yan sedang bermain catur." "Main catur? Bermain catur selarut ini?" Yiner berkata dengan bingung, "Akankah Sister Jiang Yan sangat senang bermain catur? Saya tidak bisa mengikuti mereka. Mengapa Anda tidak pergi dan melihat mereka bermain catur?" Mengatakan bahwa Yiner hendak bangun dari tempat tidur dan memakai sandal, Ye Qingmei terkejut, mencondongkan tubuh dengan tergesa-gesa, meraih Yiner, dan buru-buru berkata, "Tidak, apa bagusnya bermain catur, dan kamu akan pergi ke sekolah besok. Bangun pagi, cepat, dan pergi tidur." Dia membujuk Yiner untuk kembali, dan pada saat yang sama mengutuk Lin Yu dengan getir. Setelah Lin Yu tiba di klinik keesokan harinya, Dou Xingyi sudah tiba, menundukkan kepalanya untuk membersihkan barang-barang di meja pemeriksaan. "Xingyi, datanglah lebih awal." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Cuaca hari ini buruk, jadi seharusnya tidak banyak pasien yang datang ke dokter, jadi mari kita pergi ke cabang di bawah bersama saya sebentar." Dia mempercayakan semua urusan cabang Huisentang kepada kakek Dou Xingyi, Tuan Dou. Manajer setiap cabang diatur oleh Tuan Dou. Mereka semua adalah magang dan kolega yang telah dipercaya Tuan Dou sebelumnya, jadi Lin Yu merasa lega. "Setelah sekian lama, saya hanya mengunjungi satu kali secara total." Selain itu, dia berencana untuk menunggu sampai mesin medis yang disumbangkan oleh keluarga kerajaan Inggris dibangun dan dioperasikan,
dan dia akan mempercayakan semua urusan ruang medis kepada Do Lao. Hanya dengan mempercayakannya kepada Do Lao dia bisa lega. Bagaimanapun, biaya pengobatan dan harga obat di apotek saat ini tidak tinggi, jauh lebih rendah dari pusat kesehatan lain, dan keuntungannya bisa dibenarkan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pasar pusat kesehatan dan apotek Tiongkok, membentuk reputasi pengobatan Tiongkok, dan memperluas pengaruh pengobatan Tiongkok. Jika klinik ini dipindahkan ke tangan orang yang mengutamakan keuntungan, maka harga obat pasti akan naik lagi, yang akan melanggar niat awalnya untuk membuka cabang. Ini baik. Do Xingyi mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian tiba-tiba berjalan ke Lin Yu, meraih lengan Lin Yu, melirik ke apotek, dan dengan hati-hati berkata kepada Lin Yu, "Tuan, apakah Anda menganggap saudara Li aneh baru-baru ini?" "Apa? Aneh?" Lin Yu terkejut sedikit, menoleh dan melirik ke apotek, bertanya-tanya, "Apa yang aneh? Bicaralah." Ekspresi Do Xingyi cemas, dia buru-buru menarik Lin Yu, dan menarik Lin Yu keluar, dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak tahu, ini aneh juga." Ekspresi Do Xingyi sedikit tidak wajar ketika dia berbicara. Sebagai seorang prajurit, apa bedanya? Pada saat ini, Li Zhensheng menyenandungkan satu panci besar berisi obat dan keluar dari apotek, berjalan langsung ke lemari obat, dan dengan hati-hati menuangkan obat ke dalam lemari obat. Dia terlihat sangat bahagia. "Itu tidak bagus." Lin Yu tersenyum padanya. Do Xingyi melirik Li Zhensheng, lalu cemberut, dan berkata, "Sekarang bagus, tapi kadang-kadang aku merasa dia aneh. Sebaiknya kau beri dia denyut nadi. Pokoknya, aku hanya akan bicara, dengarkan. Jangan dengarkan bisnis Anda sendiri." Oke, dengarkan kamu." Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, lalu memanggil Li Zhensheng ke depan untuk mendapatkan denyut nadi Li Zhensheng. "Mengapa memberi saya denyut nadi yang baik?" Li Zhensheng tersenyum, dan berkata agak bingung. "Saya khawatir Anda terlalu banyak bekerja. Sekarang setelah King Mei pergi, Anda bertanggung jawab atas apotek." Lin Yu tersenyum dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia mencoba denyut nadinya, mengangguk dan berkata, "Baiklah, Saudara Li, kamu kuat, tidak ada yang terjadi. Artinya, saya berolahraga setiap hari, apa yang bisa saya lakukan?" Li Zhensheng tersenyum, lalu bangkit dan bersenandung ke dalam apotek. "Mustahil." Ketika Do Xingyi mendengar apa yang baru saja dikatakan Lin Yu, dia bergegas dan berkata kepada Lin Yu dengan suara rendah, "Saudara Li pasti sakit. Bahkan jika dia tidak sakit secara fisik, dia pasti sakit hatinya. Terkadang perilakunya terlalu aneh." "Tidak apa-apa, bukankah dia menjaga dokter terkenal sepertimu? Melihat ada yang tidak beres dengannya, ingatkan saja dia." Lin Yu tersenyum dan tidak membawa masalah ini ke dalam hati. Dia melihat Li Zhensheng begitu bahagia dan optimis sehingga dia tidak menderita penyakit mental. Kemudian dia menyuruh Do Xingyi untuk pergi bersamanya ke cabang berikut untuk tur keliling, dan kemudian kembali setelah makan siang, ketika ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa Ani sedang menelepon. Lin Yu tersenyum dan buru-buru mengambilnya, dan tersenyum, "Nona N, sudah lama sekali." Sejak Ani kembali ke China terakhir kali, Lin Yu belum melihatnya atau menghubunginya. "Ya, lama tidak bertemu. He, lalu apakah kamu ingin melihatku?" Ani di ujung sana berkata dengan bercanda. "Tentu saja." Lin Yu juga tersenyum dan berkata, "Sikap Ketua N menyegarkan dan bahagia setiap kali saya melihatnya." "Haha, hei, kamu terlalu pandai berbicara. Lalu karena kamu sangat ingin melihatku, maka aku akan menemuimu sekarang. Di mana kamu sekarang?" Ani terkikik dan terlihat sangat bahagia lagi pula. Tidak ada wanita di dunia ini yang tidak suka orang lain memuji dirinya sendiri, terutama jika kata-kata pujian datang dari pria yang cakap dan menarik seperti He Jiarong. "Apa kamu sudah datang ke ibu kota?" Lin Yu sedikit terkejut.
Ya, tidak hanya saya di sini, saya juga membawakan Anda tamu terhormat. Ani tersenyum, kamu akan sangat bahagia setelah melihatnya. Tamu. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya, sebagian besar orang yang Ani kenal adalah orang asing, bukan? Dia bahkan tidak mengenalnya. Benar. Ani tersenyum, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya, seolah-olah dia takut didengar orang lain, dan berkata dengan serius, kudengar bisnis kosmetik dan bisnis giokmu semua ingin berkembang secara internasional, kan? Tidak buruk. Lin Yu mengangguk. Dia memang memiliki ambisi ini. Dia berharap bahwa Rongkin Meiyan dan Heji suatu hari akan mendapat tempat di dunia, sehingga orang asing juga akan tahu bahwa Huaxia juga memiliki perusahaan yang hebat, jadi inilah yang selalu ingin dia berikan. Lakukan yang terbaik untuk membantu Rongkin Beauty dan Heji mengembangkan alasannya. Tentu, ada juga pengobatan China. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia memikirkan prioritas utama ini lagi, dan buru-buru menambahkan ke Ani. Ya, tamu terhormat yang saya bawa hari ini dapat membantu Anda. Selama Anda berkenalan dengannya, pasti akan membantu Anda mencapai tujuan ini di masa depan. Ani di ujung telepon buru-buru berkata, jika orang-orang di ibu kota tahu bahwa dia ada di sini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memeras kepalanya untuk melihatnya. Apakah itu? Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, maksudmu, dia bisa membantuku dengan kosmetik, batu giok, dan pengobatan China pada saat yang sama. Dia memiliki beberapa keraguan dalam nada bicaranya. Anda harus tahu bahwa pengusaha kaya teratas di China, seperti Guo Zhaozong dan Zheng Guojing, hanya dapat membantu grup Li memperluas saluran promosi medisnya dan memperkuat kerja sama dalam beberapa proyek luar negeri. Berkonsentrasi di bidang kedokteran, tetapi orang yang dikatakan Ani dapat membantunya di 3 bidang ini pada saat yang bersamaan. Itu luar biasa. Itu pasti pria yang sangat berenergi. Aku akan tahu saat kamu melihatnya. Ani sepertinya telah mendengar ketidakpercayaan pada kata-kata Lin Yu, terkikik, dan dengan sengaja menjualnya. Oke, kalau begitu cepat bawa tamu terhormat ini dan biarkan aku buka mataku. Lin Yu tersenyum dan berkata, saya di rumah sakit sekarang. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.